Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanzi Rinaldi, mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan PAI 2024 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktikkan kegiatan PPL dengan RPP 1 atau modul ajar 1 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang akan dipraktikkan di kelas 10 TJKT 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kelas kita. Alhamdulillah, hadir ya semuanya. Nah, baiklah, dalam kesempatan ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ayo siapa di sini yang mau untuk memimpin doa di pagi hari kita kali ini? Boleh. Baik, sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilni rusdi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah dari kejahatan nafsuku. Baik, terima kasih kepada rekan kita Farid yang telah memimpin doa kita bersama di pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak ingin mengecek semangat dari kalian semua. Boleh, ketika Bapak menyemangati, dipersilahkan untuk keluarkan semangatnya. Oke, baik, siap. SMK? Siap. SMK? SMK? SMK 10? SMK 10? SMK 10? Tepuk semangat. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak meminta bantuannya kepada rekan kita Chelsea untuk memimpin kita dalam menyanyikan Indonesia Raya. Mangga, dipersilahkan. Baik, silakan semuanya berdiri, boleh berdiri. Dengan tangannya di dada ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun di sini Bapak ingin bertanya, apa alasan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Ada yang tahu? Oke, silakan berikan alasannya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke, terima kasih, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan? Teman-teman, kita akan memasuki pada materi hari ini. Namun sebelumnya Bapak di sini akan mengecek terlebih dahulu untuk mengingat-ingat kembali
pelajaran materi yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Baik, ayo masih ingat dengan pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silahkan, boleh. mengenai tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Nah, tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di sana kan ada aspek Al-Quran dan hadis. Nah, aspek Al-Quran, ayat yang menerangkan tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Siapa di sini yang tahu? Siapa? Oke, silahkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Sekarang pada pertemuan ini Bapak akan membahas pada materi elemen akhlak, yang dimana materi yang akan kita pelajari yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini merupakan perilaku akhlak tercela yang harus kita jauhi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dari segi pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Nah, yang terakhir di sini peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan mereka yang berkaitan dengan perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta dapat menganalisis dampak negatif serta mampu merumuskan solusi yang berlandaskan ajaran Islam untuk menghindari dan mengatasi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita sebagai pelajar di sini yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, kita harus memiliki beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi ini pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian meneladani atau mencerminkan sikap bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, dan juga bernalar kritis, kreatif. Nah, adapun pemahaman bermaknanya, nah pembahasan dalam bab ini menjelaskan analisis pengertian. Kita semua harus dapat menjelaskan pengertian dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikutnya Bapak di sini mempunyai 4 contoh gambar. Nah, di sini yang akan kita bahas berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum Bapak menjelaskan materi, silakan semuanya lihat ke depan. Ada 4 gambar, gambar yang ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, gambar yang pertama berlebih-lebihan dalam berbelanja. Coba di sini, ini berkaitan dengan apa pada pembahasan kita kali ini? Ada yang tahu gambar yang 1 dan yang kedua? Yang kedua menghambur-hamburkan harta. Ada yang tahu? Silahkan. Baik, silahkan. Itu termasuk ke dalam perilaku berpoya-poya dalam menghabiskan harta. Yang kedua, itu pun sama termasuk ke dalam perilaku berpoya-poya dalam menghambur-hamburkan uang. Siap, boleh diberikan tepuk tangan. Nah, terima kasih. Insya Allah mendapatkan poin reward dari Bapak ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah perilaku menghindari perilaku berpoya-poya, ria, dan sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah, adapun silahkan teman-teman untuk membaca materi tersebut yang ada dalam buku paket yang sudah ada di meja teman-teman. Silahkan dibaca buku paket. Kita akan meningkatkan dulu literasi. Dibuka buku paket halaman wawasan keislaman halaman 63. Alhamdulillah setelah teman-teman membaca materi sebagai pemahaman kita dalam mempelajari materi kali ini. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan diberikan tugas kelompok yang akan membahas materi ini.
Adapun di sini alhamdulillah oleh Bapak sudah dibuatkan anggota kelompoknya dan juga posisinya dengan hebatnya teman-teman mempunyai inisiatif sendiri untuk membagi posisi duduknya sesuai dengan kelompok. Nah, alhamdulillah kemarin malam Bapak sudah menyampaikan ya nama-nama kelompoknya. Nah, terlihat sangat rapi sekali, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Baik. Di sini teman-teman silahkan untuk berdiskusi. Pertama, ini lembar formatnya ya. Lembar diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan realita di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kelompoknya ditulis nanti di dalam LKPD, ditulis kelompok berapa, kemudian kelas berapa, kita kelas berapa, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, judul pembahasan. Nah, kelompok pertama di sini memecahkan permasalahan tentang berpoya-poya, carikan solusinya nanti diskusi. Kelompok 2 permasalahan tentang riya dan sum'ah, dan juga kelompok 4 permasalahan tentang takabur. Ya, kemudian kelompok 5 permasalahan tentang hasad. Didiskusikan sesuai dengan fakta realitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah kerjanya nih. Di sini nanti teman-teman silahkan bekerja sama dengan rekan-rekan kelompoknya. Pertama, melakukan identifikasi terhadap fenomena yang ditampilkan guru untuk menemukan masalah dari fenomena yang ditampilkan. Nah, di sini maksudnya silakan cari realita keadaan yang dialami di kehidupan masyarakat berkaitan dengan poya-poya. Banyak ya di masyarakat termasuk diri kita sering berpoya-poya dalam menggunakan harta. Dicari, nah silakan dituliskan realita masalah, cari realita masalah yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya yang berkaitan dengan poya-poya apa Kemudian identifikasi masalahnya, diidentifikasi kenapa penyebabnya. Kemudian identifikasi masalah berdasarkan literatur. Nah, contoh berpoya-poya, cari boleh dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku israf atau tabzir berpoya-poya. Nah, silahkan tuliskan Al-Quran surat apa ya. Kemudian identifikasi penyebab masalah. Manusia contohnya berperilaku berpoya-poya, penyebabnya apa. Kemudian carikan solusinya, pemecahan masalah, cari. Kemudian tindak lanjut aksi atau pengaplikasian. Bagaimana nih pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Bapak sudah membuatkan LKPD-nya untuk dibagikan kepada teman-teman. Kelompok pertama, ya, kelompok pertama sudah. Sudah. Berikutnya kelompok yang kedua dan juga kelompok yang ketiga. Berikutnya adalah kelompok 4. Nah, silakan kerjasama carikan solusi bersama teman-teman untuk memecahkan permasalahan tersebut. Baik, dalam waktu sekitar 15 menit dipersilahkan untuk kerjasama. Kelompok ini sudah terlihat bekerja sama. Silahkan ini, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak lihat dari masing-masing kelompok sudah bekerja sama. Oh, ada yang bagian menulis, kemudian ada yang bagian mencarikan ide-ide solusi dari permasalahan. Bahkan ada sedikit teman-teman kita yang berdebat ya. Itu boleh terjadi hal yang wajar, tetapi alhamdulillah teman-teman sudah dapat menemukan solusi dari pemecahan masalah dalam pembelajaran, aktivitas pembelajaran ini. Setelah kita sesi diskusi, kita akan tampilkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Mari kita persilahkan untuk kelompok pertama, yaitu berkaitan dengan poya-poya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, kita persilahkan dan berikan tepuk tangan. Teman-teman semua, kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka.
Oleh karena itu dipersilahkan kepada pemimpin kelompoknya untuk membuka kegiatan presentasi dari kelompok pertama ini yang berkaitan dengan poya-poya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan berpoya-poya. Yang pertama, realita masalah. Banyak orang yang menghabiskan uang dan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membeli barang mewah yang tidak diperlukan atau mengikuti tren tanpa memikirkan kebutuhan jangka panjang. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu gaya hidup berlebihan dan konsumerisme menjadi kebiasaan yang merusak, mengurangi kemampuan individu untuk menabung atau berinvestasi di masa depan. Yang ketiga, identifikasi masalah berdasarkan literatur. Islam mengajarkan prinsip sederhana dan menghindari pemborosan, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Yang keempat, penyebab masalah. Faktor penyebab berpoya-poya meliputi pengaruh lingkungan, tekanan sosial media sosial yang mempromosikan gaya hidup mewah, dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya hidup sederhana. Yang kelima, solusi pemecahan masalah. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup hemat dan bersyukur melalui pendidikan agama dan contoh-contoh nyata. Membatasi paparan terhadap media yang mendorong konsumerisme berlebihan. Yang kelima, tidak lanjut aksi atau pengaplikasian penerapan anggaran pribadi yang baik dan bijak, menghindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan, serta memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan amal, mengajak teman dan keluarga untuk menjalani gaya hidup sederhana. Yang keenam, manfaat. Hidup lebih tenang dan berkah, terhindar dari masalah finansial, serta meningkatkan kualitas ibadah karena lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa sekali ya dari jawaban-jawaban hasil diskusi mereka. Barangkali teman-teman ingin bertanya kepada kelompok ini mengenai pembahasan materi berpoya-poya. Silakan dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh. Bagaimana cara mengatasi poya-poya bagi kita sebagai pelajar? Baik, silahkan dijawab oleh kelompok pertama. Mau sama siapa? Oke, silahkan dijawab. Jawabannya 1. Mengontrol pengeluaran keuangan. 2. Memiliki sikap hidup hemat dan menabung. Baik, bagaimana Teteh, sudah terjawab? Sudah terjawab. Boleh tepuk tangan. Nah, terima kasih yang sudah bertanya. Alhamdulillah dari kelompok pertama sudah tampil presentasi. Kita persilahkan untuk kelompok berikutnya. Boleh dipersilahkan untuk kembali lagi kepada tempatnya masing-masing. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan. Baik. Alhamdulillah dari setiap kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi ya, memecahkan permasalahan dan juga menimbulkan solusi, mencarikan solusi yang terbaik untuk menghindari dari perilaku tercela tersebut. Nah, sudah diketahui ya, kita sering berpoya-poya dalam menggunakan apa? Uang atau harta ya, harta. Kemudian perilaku riya atau sum'ah. Nah, apa pengertian dari riya? Ingin dipuji oleh orang lain, hebat sekali. Ingin merasa perbuatan amal kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian takabur dan juga hasad. Tahu hasad? Hasadnya. Hasad itu adalah merasa iri ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dan juga berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut ya.
Nah, alhamdulillah teman-teman sudah presentasi dan juga kita telah mengevaluasinya ya. Nah, berikutnya di sini Bapak akan menyampaikan dulu materi sebagai penutup, namun sebelumnya kita ice breaking dulu. Boleh ya agar suasana kita lebih bersemangat. Boleh? Boleh. Silahkan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk kegiatan ice breaking kita ini, nah di sini Bapak mempunyai sebuah video. Teman-teman silahkan konsentrasi dan juga melihat warnanya, bukan tulisannya ya. Nah, yang salah siap-siap akan ada sanksinya. Yang salah. Siap teman-teman? Siap. SMK? Siap. SMK? SMK? SMK 10? Ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita mulai dengan permainannya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali teman-teman semua, hampir terjebak ya dari tayangan video ice breaking tersebut. Untuk menyebutkan warna ada yang betul dan juga ada yang salah. Nah, tadi Bapak melihat saudara kita, teman kita Farid ada yang salah ya. Harusnya dari warna tersebut adalah kuning, tetapi karena tulisannya merah, jadi yang disebutkannya merah, padahal warna bukan tulisannya. Oke, di sini Bapak kasih sebuah tantangan nih yang salah, yaitu membacakan dalil tentang sifat boros yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Baik, oleh karena itu kita persilahkan rekan kita Farid. Nah, Farid yang sudah tadi salah ya. Oke, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anti zal qurba haqqahu wal misqina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki pada asesmen ya, penilaian. Di sini ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian sikap. Nah, untuk penilaian pengetahuan, silakan teman-teman nanti minggu depan akan ulangan ya, akan diberikan penilaian pengetahuan yaitu dengan menjawab 10 soal, materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan ini. Silakan nanti dipelajari dan juga dicarikan jawabannya. Sudah ada di link di HP masing-masing. Bapak sudah mengirimkan link pembelajarannya dan juga dikerjakan. Nanti akan masuk nilainya pada perangkat Bapak. Siap? Ya, demikian. Alhamdulillah materi yang telah kita pelajari telah selesai. Di sini Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau sangat menyenangkan ataupun kurang? Alhamdulillah, semoga berkesan ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Baiklah, tibalah waktu sudah menunjukkan selesai dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Berikutnya titip pesan oleh Bapak, semangat belajar dan juga terus belajar. Tugas-tugas jangan lupa untuk senantiasa dikerjakan pekerjaan rumahnya ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dipersilahkan kepada Ananda Farid untuk memimpin doa sesudah belajar. Kepada Farid dipersilahkan. Baik, sesudah belajar alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman dari kelas ini yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf jika penyampaian materi dari Bapak kurang begitu maksimal. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa dalam kesempatan waktu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.